Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhdim bil musyaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinih wa 'ala din wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus kepada seluruh pemirsa Nutizen TV yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali pembacaan kitab Madarijus Su'ud, itu kitab Madarijus Su'ud, pada malam hari ini kita akan baca tidak dari awal, cuman hanya awalannya kita motoknya saja yang kita akan baca, motonya penulis kitab ini, bahwa dalam moto itu disebutkan al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Motonya penulis kitab ini bahwa al-jannatu, sorga, wa na'imuha, dan kenikmatannya surga, sa'dun, menjadi kebahagiaan, menjadi keberuntungan. Untuk siapa? Liman, untuk orang yusolli, yang mau membaca sholawat, alaihi wasalli alaihi, kepada Nabi, wasallim, dan membaca salam kepada Nabi. Jadi al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatannya surga itu untuk orang-orang yang mau membaca sholawat kepada Nabi. Kalau dilihat dari kalimatnya manis, hanya membaca sholawat saja akan mendapatkan kebahagiaan di surga dan kenikmatan surga. Kok kenapa yang ditekankan di sini adalah liman yusolli, bagi orang yang membaca sholawat. Iya, karena sholawat itu salah satu daripada rukunnya sholat. Sholat, di dalam sholat itu ada tasyahud, di dalam tasyahud juga ada sholawat. Jadi kalau orang yang tidak membaca sholawat berarti orang yang tidak mengerjakan sholat.
Jadi maksudnya orang yang akan memperoleh kebahagiaan surga itu adalah orang yang mau melaksanakan sholat 5 waktu. Karena di dalam sholat pasti ada sholawatnya. Jadi sholat yang ada di dalam sholawat yang ada di dalam sholawat. Ini salah satu daripada motonya penulis kitab ini, Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun. Surga dan kenikmatannya surga adalah satu kebahagiaan liman yusolli, bagi orang yang mau membaca sholawat. Tapi bukan hanya sholawat biasa, tapi sholawat yang kita maksudkan adalah sholawat yang ada di dalam sholat. Jadi kalau orang yang senantiasa melaksanakan sholat 1 hari 1 malam 5 waktu, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan surga dan kenikmatannya surga. Nah, yang akan kita baca pada malam hari ini itu langsung saja pada atiril yang keempat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwafiyal bil madinatil munawwaratu Abu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwali bani Adi min at-ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna sukmahu wa syakwah. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-ratihi 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani ayyan jaliya anhu sadah hadara ummahu maulailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhaha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam wa sallama yatanural yatala'la'u sana. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma dan ketika telah sempurna min hamlihi dari kandungan ibunya itu. Ketika ibunya Nabi mengandung syahrani pada usia 2 bulan, Nabi masih berada di dalam perut ibunya itu selama 2 bulan ala masyhuril aqwalil marwiyah, menurut qaul yang masyhur, yang telah meriwayatkan gitu. Jadi menurut kaul yang masyhur, ketika Nabi masih berusia 2 bulan di dalam kandungannya ibu, bagaimana kejadiannya? Tuwaffiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah gitu. Tuwaffiya di sini menggunakan bahasanya bahasa yang kurang sopan ya. Karena kalimatnya tuwaffiya itu artinya dimatikan. Dimatikan. Tuwaffiya dimatikan. Bil madinati, ketika ayahnya Rasulullah berada di Madinah Al-Munawwarah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Siapa? Abuhu, bapaknya Nabi, yaitu Abdullah. Jadi ketika Nabi masih berada di dalam kandungan berusia 2 bulan, bapaknya Nabi ini dimatikan oleh Allah. Kalimatnya tuwaffiya, dimatikan. Bapaknya Nabi Muhammad dimatikan. Artinya Allah memberikan wafat kepada Abdullah. Padahal waktu itu masih Nabi baru berusia 2 bulan. Apa sih hikmah yang ada di dalam Allah mematikan Abdullah,
Allah mematikan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau Nabi itu sejak belum lahir saja ayahnya sudah wafat. Nah, jadi yang menjadi tanggung jawab adalah ibunya. Sehingga ketika sudah besar sedikit, bapaknya wafat ketika beliau masih berusia 2 bulan. Ketika Rasulullah baru berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Jadi ketika berusia 6 tahun ini, Rasulullah sudah tidak mempunyai bapak dan sudah tidak mempunyai ibu. Tujuannya apa? Allah punya maksud agar Nabi ini mandiri, supaya bisa mandiri, segala urusannya ditanggung oleh diri sendiri, tidak mau mengandalkan kepada orang lain, tidak mau mengandalkan kepada siapa, sekalipun pamannya itu yang senantiasa yang menjaga beliau sampai mandiri, mau menjadi orang pengembala kambing, orang buruh ya, buruh kerja mengembala kambing. Ini jadi sejak kecil Rasulullah sudah susah. Jadi calon pemimpin itu harus diawali dengan kesusahan. Kalau calon pemimpin itu diawali dengan tidak ada rasa susah, nanti ketika memimpin seenaknya. Nah, sehingga ketika kita mencari seorang pemimpin, ya orang yang dari bawah, bukan dari atas, itu bukan dari atas, orang elit. Paling tidak orang yang dari kecilnya sudah merasa susah payah. Seperti Rasulullah juga ketika masih kecil sudah susah payah. Karena supaya tidak mengandalkan kepada siapapun. Yang diandalkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah. Nah, ketika sakitnya, ketika telah sakitnya sudah semakin parah, itu para paman-pamannya itu berkunjung dari Bani Adi, dari sekelompok orang Najjar. Wa makasa fihim syahran saqiman, dan pada ketika itu ayahnya Nabi tinggal di situ selama 1 bulan. 1 bulan karena sakitnya sudah semakin parah. Itu sakitnya 1 bulan. Nah, sedangkan perjalanan itu 1 bulan. Jadi ketika berusia 2 bulan, Nabi Muhammad sudah tidak mempunyai ayah. Walamma tamam min hamlihi ala rati 9 ashhurin qamariyah. Nah, ketika Nabi atau dalam kandungan berusia 9 bulan, ala rojih, menurut kaul yang rojih, wa ana lizamani ayyan jaliya anhu soda, dan tak maka datanglah hilang rasa haus. Pada waktu itu hadara ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu. Pada malam itu, waktu mau melahirkan, Nabi mau lahir, datanglah Asyah, Siti Asyah, wa Maryam, dan Siti Maryam. Ini bidan ya, calon. Bidannya Nabi, ketika Nabi lahir, bidannya yang menjadi bidan yaitu Siti Asyah. Siti Asyah itu zamannya zaman Fir'aun ya, pembantunya Fir'aun. Kemudian wa Maryam, nah, Siti Maryam. Siti Maryam adalah ayahnya Nabi Isa. Fi niswati minal hawdiratil qudusiyah. Ketika akan datangnya waktu melahirkan. Akhadhal mahadu fawaldathu. Maka
ketika sudah merasa akan melahirkan, fawaladathu, maka lahirlah Nabi SAW nuron, dalam keadaan bersinar, ya tala la usana, bersinar dengan sinar yang cemerlang. Nah, ini masa kelahirannya Nabi. Nah, kemudian ketika Nabi sudah lahir, kita sebagai umatnya harusnya merasa bergembira gitu. Karena sebagian Maulid Nabi itu diantaranya bagian daripada tradisi umat Islam. Kebanyakan orang yang mengadakan Maulid Nabi itu bagian daripada tradisi umat Islam. Sekalipun ada yang dan tradisi ini tidak bisa dipisahkan dari budaya Nusantara itu. Mengadakan Maulid Nabi ini sudah menjadi tradisi. Bahkan sudah tidak dapat dipisahkan dari budaya Islam Nusantara. Karena ketika kelahirannya Nabi ini, banyak orang-orang yang mengadakan perayaan-perayaan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di Gorontalo ada yang namanya dengan mengadakan tolangga ya. Ada tolangga. Kalau di Jawa ada yang di Solo, di Jogja ada yang namanya grebek Maulid ya. Kalau di Cirebon juga ada perayaan Maulid Nabi namanya Rolasan gitu. Nah, kalau di Jawa juga begitu. Masing-masing daerah punya tradisi sendiri-sendiri. Kalau di daerah saya pakainya berkat gitu di Maulid. Nah, karena apa? Tujuannya karena merasa senang. Karena merasa senang kehadirannya Nabi. Kali dalam Al-Qur'an di sana disebutkan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu qul, katakanlah olehmu, bifadlillah, dengan anugerah itu, dengan pemberian Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah ya. Rahmatnya Allah itu apa? Rahmat berupa lahirnya Nabi. Jadi kelahirannya Nabi ini merupakan salah satu rahmat. Rahmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Fabidzalika, karena kita telah diberi anugerah oleh Allah, karena kita telah diberi rahmat oleh Allah berupa lahirnya Nabi Muhammad, kemudian kita diperintahkan falyafrahu, itu hendaklah kalian bergembira, bersenang-senang. Terserah di dalam mengekspresi kegembiraan ini sesuai dengan kondisi. Ada yang ekspresinya dengan baca sholawat, ada yang ekspresinya dengan membaca barzanji, ada ekspresi karena saking senangnya kelahirannya Nabi dengan membaca simtud duror dan sebagainya. Yang penting intinya dengan kelahirannya Nabi ini adalah salah satu rahmat Allah, sehingga kita patut untuk bergembira. Terserah kegembiraan itu sesuai dengan ekspresinya masing-masing. Karena qul bifadlillah itu. Dan karena dalam ayat lain juga disebutkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kehadiran Nabi ini adalah salah satu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali pembawa rahmat, pembawa kedamaian, pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Makanya kita diperintahkan untuk falyafrahu, untuk bergembira itu. Seperti halnya siapa yang merasa bergembira dengan kelahirannya Nabi? Seperti Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Nabi.
pamannya Nabi ini merasa senang dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun nantinya Abu Lahab ini tidak mendukung perjuangannya Nabi. Sekalipun Abu Lahab ini tidak mendukung perjuangannya Nabi. Tetapi karena saking cintanya mendapatkan keponakan laki-laki yang gagah dan bercahaya, ganteng, sehingga dia merasa senang sekali. Di dalam riwayat disebutkan qala Urwata telah berkata Urwah itu, waswaibatu maulatul li Abi Lahabin. Ada seorang budak yang dimiliki oleh Abu Lahab. Dulu itu ada zamannya perbudakan, namanya Suwaibah. Jadi Abu Lahab ini mempunyai budak yang namanya Suwaibah. Karena Abu Lahabin a'taqaha. Nah, ketika Nabi lahir, saking senangnya kelahirannya Nabi, Abu Lahab ini memerdekakan yang dulunya Suwaibah ini budak, tapi dengan kelahirannya Nabi, akhirnya Suwaibah ini dimerdekakan. Sudah, kamu sekarang sudah merdeka, bukan budak lagi. Nah, karena dia sudah merdeka, kemudian dia fa'ardu'at tin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka si budak ini, Suwaibatul Aslamiyah ini yang menyusui Nabi. Jadi, kalau orang-orang Arab itu sudah biasa, ibunya itu tidak menyusui. Kadang-kadang ada orang yang jasa ya, ada orang yang jasa menyusui anak gitu. Padahal Suwaibatul Aslamiyah yang mau menyusui Nabi ini adalah orang yang kurus kering, orangnya kurus ceking. Kalau dilihat dari segi susunya ini tidak ada. Kalau dilihat dari tampaknya ini tidak mungkin ini punya susu yang banyak. Biasanya kalau orang yang susunya banyak itu orang yang gemuk, orang yang gede itu biasanya. Itu nanti susunya akan banyak. Akan tetapi ketika mau menetek memberikan susu kepada Nabi, ternyata susunya menjadi segar. Banyak ketika diputiknya diisap ya, kata mengisap, susunya terus mengalir dengan deras. Itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga walaupun Nabi susunya tetap menyusu, tetap walaupun kelihatannya itu orang yang kurus, ternyata susunya banyak. Padahal orang itu kalau itu tidak pantas itu menyusui Nabi, karena orangnya kurus, kemungkinan saja itu susunya sedikit. Nah, tapi karena berkat rahmat Allah, akhirnya Allah memberikan susu yang segar, yang banyak gitu. Falamma mata Abu Lahabin, ketika Abu Lahab ini wafat, Abu Lahab itu wafat, ara ba'dhu ahlihi, ada sebagian keluarganya itu bermimpi. Keluarganya Abu Lahab ini bermimpi. Bi syarhiyatin birsarhibatin, dengan apa? Dengan melihat kondisinya Abu Lahab ini sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Faqala lahu, maka orang yang bermimpi ini bertanya, faqala lahu madza laqita, apa yang terjadi pada dirimu itu. Nah, karena bertemu dengan Abu Lahab, maka keluarga ini bertanya, madza laqita, apa yang terjadi pada dirimu? Qala, maka Abu Lahabin, maka Abu Lahab ini kemudian
menjawab. Nah, lam alqa ba'dakum. Setelah kami berpisah dengan kalian, gitu. Ghairu anni, tidak ada kecuali sakaitu, aku telah merasa apa? Sakaitu, merasa diberi minuman, diberi kesegaran fi hadza, pada ini, bi ataqati, disebabkan karena aku telah memerdekakan Suwaibah, memerdekakan Suwaibah. Jadi disebabkan karena dia memerdekakan Suwaibah, sehingga ketika hari Senin itu siksaannya Abu Lahab ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Kalau di sini berarti amalannya orang lain ini bisa sampai. Padahal itu Abu Lahab adalah bukan orang Islam, tetapi Allah meringankan siksanya, Abu Lahab setiap hari Senin, ketika lahirnya Nabi. Jadi dengan lahirnya Nabi, dia merasa senang, akhirnya memerdekakan budaknya. Nah, ketika beliau wafat, ternyata setiap hari Senin dia diringankan oleh Allah siksanya karena senang memerdekakan Nabi. Nah, kita sebagai umat Islam mestinya merasa bergembira, merasa senang ketika Nabi itu lahir, sehingga kita disunahkan ketika telah datangnya hari kelahiran Nabi, kita disunahkan untuk merayakan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian apakah zamannya Nabi itu ada maulid? Kalau yang merayakan hari lahirnya Nabi itu justru Nabi sendiri. Nabi yang pertama kali merayakan hari kelahirannya. Kenapa? Ketika beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah ditanya, suila an saumil isnain, tentang hari Senin, tentang Nabi berpuasa hari Senin. Kenapa engkau setiap hari Senin berpuasa ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, fihi ulitu, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Nah, karena pada waktu hari Senin aku dilahirkan, untuk merayakan kelahiranku, aku melaksanakan puasa. Jadi yang pertama kali merayakan maulid adalah Nabi sendiri. Nah, ketika hari Senin, beliau dengan merayakan hari lahirnya dengan berpuasa. Itu alasan pertama. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari itu aku juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ini apakah itu disunahkan atau tidak itu. Ketika Nabi atau ketika ada satu perkara yang Nabi tidak pernah melakukan sesuatu hal, itu bisa jadi beberapa kemungkinan. Bisa jadi kemungkinan ya, karena Nabi tidak terbiasa. Nabi tidak melakukan bukan berarti tidak suka. Bisa jadi karena Nabi tidak terbiasa gitu. Ketika dulu Nabi itu pernah disuguhi ya. Pernah disuguhi seekor dob. Dob itu apa? Seperti biawak. Para sahabat makan-makan, kemudian Nabi disuguhi makanan dob, biawak. Kemudian apa itu? Nabi sudah menyulurkan tangannya, kemudian apa ini? Ternyata itu biawak ya Rasulullah. Oh, Rasulullah tidak jadi makan. Tapi di situ bukan berarti Rasulullah tidak memakan dob itu karena haram. Tidak, tetapi karena apa? Karena tidak terbiasa.
bukan karena dilarang, tapi karena tidak terbiasa itu. Dan apa yang ditinggalkan oleh Rasul juga bukan berarti, biasanya bisa jadi karena Rasulullah lupa gitu. Karena sebagai manusia, sebagai manusia biasa, ya biasa ada lupanya. Jadi bukan berarti dilakukan oleh Rasulullah, bisa jadi karena Rasulullah lupa. Atau bisa jadi Rasulullah tidak melakukan secara terus-menerus, bisa jadi karena takut. Nah, takutnya apa? Takutnya kalau Rasulullah melaksanakan terus-menerus, nanti akan memberatkan kepada umat, sehingga akan menjadi kewajiban bagi umat. Kalau wajib itu nanti akan memberatkan, sehingga Rasulullah itu tidak mau memberatkan kepada umatnya. Inginnya tugas atau beban yang Allah berikan kepada umatnya itu yang ringan-ringan saja. Seperti apa? Seperti sholat tarawih. Sholat tarawih itu Rasulullah tidak melaksanakan 1 bulan penuh. Nyatanya Rasulullah hanya melaksanakan sholat tarawihnya pada malam yang ke-23, pada malam yang ke-25, pada malam yang ke-27. Tidak hari-hari. Malam 24-nya Rasulullah tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Malam yang ke-26 Rasulullah tidak. Karena apa? Kalau Rasulullah itu melaksanakan hari-hari, nanti dikira oleh umatnya menjadi wajib. Nah, Rasulullah tidak mau. Karena takut dijadikan kewajiban, nanti akan memberatkan kepada umatnya, sehingga Rasulullah tidak melaksanakan terus-menerus. Jadi apalagi ada dasar lain. Misalkan tarku syai' la yadullu ala man'ihi. Meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan adanya larangan. Jadi meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan adanya larangan. Dan kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, kullu ma lahu mustanadun minasyar'i falaisa bibid'atin. Pokoknya semua apa saja yang punya sandaran dari syariat, yang ada kaitannya, yang disandarkan kepada syariat, maka falaisa bibid'atin. Tidak ada, bukan bid'ah. Misalkan kita baca sholawat, bukan bid'ah, karena sholawat itu ada perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Tuh, fakthiru biqauli la ilaha illallah, atau fastaghfiru innahu kana ghaffara. Itu. Jadi semua yang kita lakukan yang ada sandarannya dari syariat, maka itu tidak dikatakan bid'ah. Walau lam ya'mal bihi salafu, sekalipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Jadi mungkin ini pembacaan kitab yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan barangkali terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.